Jadi Allah itu kan berkuasa kan, tapi ternyata di dalam kuasanya Allah ada kuasa lain yang bisa merusak dan menyerongkan rencana Allah. Nah, apakah mungkin seperti itu? Allah itu sudah punya rencana yang indah, yang bagus, Adam dan Hawa di Taman Eden yang enak. Tahu-tahu rencana Allah yang indah dan yang bagus itu dirusak sama kuasa lain. Nah, kalau sampai itu terjadi, apa yang sebenarnya yang menjadi masalah itu apa? Kalau betul-betul rencana Tuhan ini bisa dirusak dan bisa diserongkan oleh kuasa lain. Apa problemnya? You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali. Ya, selamat malam Pak Aryo. Selamat malam semua rekan-rekan yang di Zoom. Yang saya bisa lihat juga ada Ruby, ada Kunina, ada Henny, ada Sebua, ya dari Nias ini ya. Kemudian ada Priscilla dan juga yang lain. Selamat jumpa semuanya. Kita bersyukur karena belas kasihan dan anugerah Tuhan kepada kita semua yang tidak pernah berhenti. Belas kasihan Tuhan itu dan selalu diberikan kepada setiap anak-anaknya. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah suatu tema yang akan saya bahas secara berkelanjutan. Mungkin bisa sampai 15 kali pertemuan membahas tema ini. Karena ya tema ini tentunya harus dimengerti secara utuh dan secara komprehensif. Karena kita kalau hanya mengerti separuh-separuh, ya kesimpulannya pun tidak akan utuh. Kalau kita mengertinya hanya setengah-setengah, kita seringkali menyimpulkan yang salah. Bahkan apalagi kalau nggak dengar apa-apa ya toh. Karena saya waktu memasang iklan sudah ada yang komentar, wah ini kita nanti belajar dari setan ya katanya. Ya dipikir ilmu satanologi itu kita belajar dari setan ya. Ya maklumlah orang ya, saya anggap mereka belum paham itu aja dan tak usah ditanggapi. Ya mari kita dengarkan saja dan mari kita pelajari bersama hal-hal seperti ini. Oke, saya mulai dengan share screen ya. Jadi kita lihat bersama-sama akan pemaparan materi yang saya siapkan. Sekali lagi ini bertahap. Jadi ini hanya pertemuan kita hari ini adalah mengawali semua session yang kurang lebih mungkin sekitar 15 session kita membahas ini. Jadi kita mulai dengan bertahap ya, bertahap makin lama makin dalam. Seperti saya pernah membahas bahasa roh ya, bahasa roh itu seluruhnya adalah 15 session. 14 atau 15 session saya lupa. Ya antara itu 14 itu kalau kali 2 karena satu kali itu ada 2 session berarti ada 28 ya, 28 file yang membahas tentang bahasa roh. Itu ada terekam di Instagram ya, IGTV dari RMC SBY ya. Saudara kalau mau lihat itu ada kurang lebih ada 29 file tentang bahasa roh ya, video berupa video itu. Tapi itu kurang bagus karena suaranya juga kurang jelas. Nanti saya rencana sih saya mau perbaiki untuk IGTV-nya itu ya, Instagram IGTV. Baik, langsung aja kita ke tema ini. Ya, temanya emang serem. Satanologi. Banyak orang yang
bilang, wah ini kalau bawakan tema ini harus berdoa sungguh-sungguh ini. Ya, apa berarti kalau tema lain tidak perlu sungguh-sungguh doanya ya. Kalau ini wah baru serius ini doanya. Soalnya membahas tentang setan ini ya. Banyak orang mungkin takut ini membahas setan ini. Nanti setannya kalau muncul gimana? Nanti kalau mengganggu kita bagaimana? Lah ini banyak yang takutnya. Tapi ya tidak usah takut ya, karena saya membawakan tema ini sudah kurang lebih mungkin sampai hampir 20 kalian lebih ya. Mungkin sekitar 25 kali saya di berbagai kota menyampaikan tema ini. Tapi ya sampai sekarang saya masih hidup ya. Tapi jangan dipikir saya tidak bakal mati. Suatu saat ya pasti mati juga ya loh. Tapi saudara jangan nanti kalau saya mati, wah ini gara-gara tema satanologi ini Pak Andi mati ya. Enggak. Ya, itu sudah waktunya mati ya mati ya. Enggak usah bingung. Ya, oke. Ya. Nah, jadi ini saya mulai dengan subtemanya adalah dalam pertemuan kita hari ini adalah subtemanya adalah bagaimana bisa terjadinya kejahatan dalam ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, saya ulang ya, bagaimana bisa terjadinya kejahatan. Yang pasti itu kan kejahatan itu kan ada. Saudara tidak bisa bilang, oh kejahatan itu tidak ada, saya tidak percaya itu kejahatan. Iblis itu tidak ada, saya tidak percaya pada iblis. Ya, memang kita tidak percaya pada iblis, tapi iblis itu ada, itu kebenaran. Ya, seperti terjadinya kejahatan juga kebenaran kan. Di dunia ini juga terjadi kejahatan di mana-mana, dan barusan kita juga prihatin sekali dengan peristiwa di Sulawesi Tengah itu, yang dekat Poso itu. Ya, dan melihat foto-fotonya, melihat videonya, aduh, benar-benar kejahatan itu begitu mengerikan. Oke, lanjut ya. Bagaimana bisa terjadinya kejahatan dalam ciptaan Tuhan yang sempurna? Jadi kita percaya kan bahwa Tuhan itu waktu mencipta semuanya dalam keadaan baik. Tidak pernah Tuhan itu waktu mencipta mengatakan tidak baik. Kecuali satu hal, Tuhan mengatakan tidak baik. Ada yang tahu nggak? Nah, ini saya buat teka-teki dulu ya. Ada yang tahu nggak waktu Tuhan mencipta ada yang tidak baik? Apa? Jangan bilang iblis itu ya. Iblis pasti oke. Tapi maksudnya Tuhan kan tidak menciptakan iblis juga. Ya, nanti kita bahas itu dari mana iblis. Tapi ini sekarang waktu Tuhan menciptakan itu dari hari pertama sampai hari ke-6 semuanya baik. Tapi saya tadi katakan tapi ada yang tidak baik waktu Tuhan mencipta. Nah, itu apa yo? Tidak baik manusia hidup sendiri. Yes, 100 untuk Pak Hendarto. Jadi waktu Tuhan mencipta itu ternyata Tuhan ada mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, jadi tidak lalu semuanya itu yang dicipta pasti baik semua. Ternyata ada yang tidak baik. Tidak baiknya karena Adam baru seorang diri waktu dicipta melalui ini kronologis ciptaannya. Ya, oke. Tapi itu it's okay sih, semua itu baik pasti, semua itu baik. Tapi maksudnya dalam ciptaan Tuhan yang begitu baik ini kok bisa muncul kejahatan. Nah ini sudah seringkali juga dibahas dan seringkali dibicarakan dalam seminar-seminar atau diskusi, ya tanya jawab dan sebagainya. Tapi tetap ini menjadi pertanyaan terus yang menggelitik dan orang sepertinya nggak puas terus gitu ya dengan apa yang sudah dipelajari atau didiskusikan dan sebagainya. Tentunya ini menunjukkan bahwa memang kita ini manusia yang sebetulnya, nah ini yang saya mau tayangkan ini. Ya. Di dalam kita mau belajar
kebenaran yang seperti ini, ada beberapa hal yang saya mau utarakan. Ini berkaitan dengan bagaimana sih kita seharusnya berpikir tentang kebenaran-kebenaran seperti ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen berpikir tentang kebenaran-kebenaran seperti ini. Karena ada orang yang bilang, sudahlah, jangan bicarakan hal seperti ini. Ini sudah di luar kemampuan kita. Kita jangan bicara-bicara soal ini. Ini kita lebih baik bicara yang sudah jelas aja. Ini kan hal-hal yang tersembunyi. Kalau kita bicarakan tuh nanti berbahaya loh. Kita ini nanti melewati batas-batas yang Tuhan perbolehkan kita mikirnya sampai di mana dan tidak boleh mikir sampai di mana. Jadi banyak yang juga ketakutan untuk membahas ini kan, karena katanya ini rahasia Allah, ini jangan kita bicarakan. Ya, tetapi itu pikiran seperti itu juga tidak benar, karena tidak pernah Allah melarang saudara dan saya untuk mempelajari akan kebenaran-kebenaran seperti ini, karena justru Alkitab itu mengungkapkan kebenaran-kebenaran tentang kejahatan. Maksudnya bukan kejahatan itu benar, bukan. Maksudnya keberadaan kejahatan itu Alkitab nyatakan. Jadi kalau kita nggak mau tahu, itu justru kita salah. Saya nggak mau tahu itu kejahatan itu bagaimana terjadinya, bagaimana. Saya nggak mau tahu itu. Saya tidak mau mempelajari. Padahal Alkitab memaparkan tentang kejahatan. Lalu saudara nggak mau tahu. Itu justru salah. Ya, saya juga banyak dikritik membawakan tentang satanologi ini. Ada apa bawakan satanologi? Kita apa sudah ini semacam sudah kelebihan waktu untuk membicarakan tentang Allah dan kebenarannya. Kenapa kok sampai harus bicara soal setan? Ya, bicara tentang Allah aja itu lebih baik daripada bicara tentang setan. Ya, saya juga dikritik itu. Tapi ya saya tegaskan ya bahwa Alkitab pun bicara tentang setan. Jadi bukan kita ini mau memberi porsi kepada setan, bukan. Buat apa memberi porsi kepada setan? Justru kita mau tahu apa yang Alkitab mau ajarkan tentang setan, karena Alkitab mengajarkan itu. Kecuali Alkitab sendiri tidak mengajarkan, dan Alkitab juga melarang saudara dan saya untuk bicara soal setan. Ya. Jadi saya 100% percaya bahwa kalau kita bicara soal satanologi ini bukan melawan kehendak Tuhan. Ini justru kita mau mengerti apa yang Alkitab mau katakan tentang setan dan tentang tentunya terjadinya kejahatan. Memang di balik satanologi ini, bukan di balik satanologi, maksudnya wujud daripada satanologi ini kan kejahatan. Ya memang gampang jawabannya, kejahatan dari mana? Ya dari setan. Ya itu, tapi kan ini pertanyaan saya ini mengajak saudara berpikir bagaimana dalam ciptaan Tuhan yang sempurna ini bisa muncul kejahatan. Ya, sekali lagi, bagaimana dalam ciptaan Tuhan yang sempurna ini bisa muncul kejahatan? Seolah-olah kejahatan itu adalah suatu kejadian yang di luar tatanan ciptaan Allah yang sempurna ini. Jadi Allah itu kan punya suatu tatanan di dalam penciptaannya. Dan tatanan ciptaan Allah ini kan sempurna. Tapi kok bisa-bisa muncul kejahatan? Apakah ini yang namanya tanda petik itu kebobolan dalam ciptaan Allah? Ya, atau kalau saudara buat perahu, ya perahunya bagus sekali. Tapi ternyata perahu yang bagus setelah diuji coba, wah bocor, ya perahunya bocor ternyata. Nah ini seperti itu, kelihatannya Tuhan itu sudah menciptakan semuanya itu dengan bagus sekali, ternyata ciptaannya ini ada bocornya.
Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah memang begitu yang dijelaskan Alkitab bahwa ciptaan Tuhan ini ternyata bocor? Oke. Ya, jadi ini saudara saya ajak untuk berpikir. Saudara kalau tidak mau berpikir di dalam mempelajari ini, saudara akan ketinggalan. Jadi saudara sabar aja. Jangan saudara bilang, oh sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu. Kalau sudah tahu pun akan lebih tahu lagi. Jangan sombong, jangan merasa sudah tahu tuh Anda sudah kayak Allah yang tahu semuanya. Saya aja masih belajar kok. Saya belajar bagaimana juga menjelaskan yang benar-benar yang orang bisa menangkap dengan jelas. Jangan sampai saya menjelaskan yang keliru dan orang menyimpulkan yang keliru. Oke? Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa kita itu berpikir yang bagaimana yang menurut Alkitab. Ya. Nah, di sini saya ungkapkan ada 3 hal yang penting. Ya, kita sudah belajar apologetika, dan dalam apologetika itu ada 2 unsur. Jadi ada 2 unsur yang waktu saya mengajar apologetika itu yang penting dalam kita berapologetika adalah presupposisi dan epistemologi. Presupposisi itu artinya praanggapan. Jadi di dalam kita itu mendiskusikan suatu kebenaran, kita itu harus punya praanggapan atau pemikiran-pemikiran dasar yang mendasari pemikiran selanjutnya, atau pemikiran yang mendahului untuk melanjutkan pikiran selanjutnya. Nah, pikiran-pikiran dasar ini itu harus yang benar-benar benar. Nah, itu tidak mudah, saudara, pikiran dasar yang benar-benar benar. Ya, kalau saudara pikiran dasarnya itu sudah keliru, maka pikiran selanjutnya juga akan keliru. Yang tidak sesuai dengan pikiran dasarnya. Ini sangat penting sekali nih presupposisi. Karena ini yang menentukan orang mau ke kiri atau ke kanan atau lurus atau mundur. Presupposisinya bagaimana? Nah, jadi kalau presupposisi ini sudah keliru, Anda akan keliru terus. Kemudian epistemologi itu adalah dasar-dasar daripada suatu pengetahuan. Jadi pengetahuan Anda, kalau Anda punya pengetahuan A ini itu sumber pengetahuannya atau dasar-dasar pengetahuan Anda itu apa dan dari mana, ya. Pengetahuan Anda, bagaimana Anda bisa tahu bahwa pengetahuan Anda itu benar? Ya, dari mana itu pengetahuan yang Anda dapatkan itu dari mana? Sumbernya juga dari mana? Apakah itu sumbernya dapat dipertanggungjawabkan pengetahuan Anda itu? Nah, ini juga penting. Karena semua orang cuma bilang, oh saya taunya dari si A, saya taunya dari si B, saya taunya dari hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Tapi apakah Anda bisa membuktikan bahwa pengetahuan itu benar-benar dari sumber kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan? Ya, bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan sumber pengetahuan Anda itu? Jangan pokoknya ini yang bilang ini Pak Andi Halim ini. Ya, apa kalau Pak Andi Halim itu pasti benar? Kan enggak kan? Wah, ini ada yang lebih dari Andi Halim ini. Ya, Pendeta Stephen Tong itu yang paling benar. Tapi juga perlu dipertanyakan juga, apakah Pendeta Stephen Tong itu tidak pernah ada suatu kesalahan. Yang namanya manusia itu kan pasti ada juga kesalahan dan kelemahan. Ya, tidak ada orang kayak dewa lalu tidak pernah salah sama sekali, itu tidak ada. Itu bukan epistemologi yang benar itu. Ya. Oh, saya ini baca dari tradisi gereja saya. Ya, apakah tradisi gerejamu itu juga sudah dijamin pasti benar? Oh, ini John Calvin, ini John Calvin. Oh ya, John Calvin itu apa juga semua pendapatnya pasti oke. Nah, ini membuat kita akan menguji dasar pengetahuan kita ini bagaimana dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, memang dekat sekali antara presupposisi dengan
epistemologi ini. Lalu saya juga tambahkan dengan logika. Saudara kalau belajar ilmu logika yang sederhana itu, saudara bisa sebetulnya tidak usah jadi Kristen pun sudah bisa memahami ini logika yang benar atau logika yang salah. Ya. Ini bukan kesombongan, bukan, tapi ini maksudnya ada logika-logika yang dalam anugerah umum itu bisa dimengerti oleh semua orang, nggak harus jadi Kristen untuk mengerti logika, kebenaran logika yang secara umum. Ada tentunya logika yang secara khusus, ya. Sekarang logika umum misalnya begini ya. Nah, ini saya cuma kasih contoh aja. Ayam itu berkaki dua. Manusia itu berkaki dua. Statement pertama, ayam berkaki dua. Statement kedua, manusia berkaki dua. Lalu logikanya adalah berarti ayam sama dengan manusia. Nah, ini contoh ya. Contoh logika yang cacat atau logika yang keliru. Jadi tidak bisa yang pokoknya yang berkaki dua itu semua itu sama. Itu tidak bisa. Karena ayam itu bukan manusia, manusia bukan ayam. Meskipun sama-sama berkaki dua. Gitu ya. Nah, ini hanya contoh ringan dalam berlogika yang sehat, ya. Nah, kalau mau logika yang sampai ke Alkitab, ya ini. Jadi semua tadi presupposisi, logika dan epistemologi itu semuanya harus punya spirit untuk mau kembali atau tunduk kepada Alkitab. Ya, Alkitab. Jadi kita harus punya presupposisi yang sama. Alkitablah satu-satunya kebenaran yang kita harus tunduk kepada Alkitab. Karena apa? Alkitab itu tidak mungkin salah. Kecuali saudara sudah punya anggapan atau presupposisi bahwa Alkitab itu cuma tulisan manusia biasa. Alkitab itu banyak dongeng-dongeng karangan manusia. Jadi Alkitab itu banyak kesalahannya. Jadi kita tidak bisa menganggap Alkitab itu sebagai standar kebenaran. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak pernah jalan sudah diskusi kita. Karena kita sudah harus sepakat dengan presupposisi bahwa Alkitab adalah firman Allah dan tanpa salah dan merupakan satu-satunya standar kebenaran yang hakiki di dalam prinsip-prinsip pengajaran iman Kristen. Sudah tidak ada yang lain kecuali Alkitab. Bukan tradisi gereja, bukan hamba Tuhan ABC, ya, bukan logikaku, bukan perasaanku. Tapi tadi saya sebut dengan logika ya. Tapi sekali lagi yang saya maksud dengan logika ini yang logika yang tetap tunduk pada Alkitab. Karena Tuhan juga menganugerahkan kepada Anda untuk berpikir. Ya, Anda bisa berpikir, ini anugerah. Jangan saudara kalau sudah dikasih anugerah berpikir, saudara tidak mau menggunakan pikiran Anda, itu kacau balau. Itu yang seringkali diungkapkan oleh Pak Said. Tapi kita jangan menjadi seperti Kip Sonderkop. Ya, toh. Nah, Kip Sonderkop itu ayam tanpa kepala. Nah, kalau ayam tanpa kepala, maksudnya ini kan kata-kata sindiran ya. Tidak ada ayam tanpa kepala. Ayam tanpa kepala ya mati. Ya, toh. Tapi yang dimaksud ayam tanpa kepala itu banyak orang yang tidak menggunakan pikirannya dengan sebaik-baiknya, ya, alias nggak pakai mikir, atau kalau istilah kasarnya itu orang apa ya, orang Surabaya ngomong otak udang itu ya, otak udang apa nggak tahu ini bahasa umum atau bagaimana otak udang itu ya, otak udang itu ya. Udang juga punya otak ya, tapi kenapa disebut otak udang? Karena mungkin udang begitu bodoh bisa dipancing dengan sinar untuk menangkap udang-udang itu ya. Oke, kita nggak usah berlanjut-lanjut di sini, tapi 3 hal ini memang penting untuk kita itu sepakat mau belajar akan kebenaran-kebenaran ini. Kecuali saudara sudah tidak mau mikir. Saya tidak mau mikir.
Saya tidak mau mikir, pokoknya kebenaran seperti itu tidak usah dipikir, diimani aja, tidak usah dipikir. Nah itu namanya ya sudah, kalau seperti itu tidak ada diskusi atau itu sudah ya asal-asalan aja sudah. Pemahaman kebenarannya itu ya pokoknya terserah lah mau ngomong apa, saya bisa saya oke-oke aja atau saya tolak. Ya, itu orang tidak mau mikir benar-benar. Saya mengajak saudara-saudara untuk ikut berpikir. Bukan berarti saya ini pinter mikir, ya bukan. Tapi saya ini juga nggak pinter kok. Tapi sama-sama belajar, sama-sama untuk meneliti bersama, memahami bersama, ya melatih untuk kita betul-betul mau tunduk kepada Alkitab bersama. Sekali lagi, bukan berarti saya ini merasa diri saya yang paling pinter, enggak. Justru sama sekali enggak. Saya ini justru merasa saya ini justru sangat bodoh sekali, tapi saya puji Tuhan dapat banyak masukan-masukan dari pembimbing-pembimbing saya, dari dosen-dosen yang mengajar saya, dari teman-teman yang mengajak saya diskusi, ya berdebat dan sebagainya. Saya banyak dapat berkat dan itu yang saya mau bagikan kepada Anda. Ya, mari kita belajar benar-benar kembali kepada Alkitab. Oke. Memang waktu kita ini terbatas sekali, saudara ya, tapi saudara jangan ngomel ya, jangan ngomel-ngomel dulu, bersabarlah. Karena ini akan berkelanjutan, itu yang saya janjikan tadi, mungkin 15 sesi akan mempelajari hal ini. Ya, saking panjangnya itu saya tidak bisa memprediksi sampai berapa sesi ini pastinya. Oke, saya lanjut. Dalam semua ini, kita perlu menyadari bahwa pikiran kita sangat terbatas. Ya, untuk kita belajar kebenaran ini, kita mesti sadar bahwa kita ini seperti katak dalam tempurung. Ya. Bahwa kita ini bukan pencipta. Kita ini bukan pencipta. Kita ini bukan maha tahu. Kita ini seperti katak dalam tempurung. Nah, katak dalam tempurung itu seringkali apa? Sombong kan? Saya sudah tahu. Yang kamu tahu itu seberapa? Ya, kok merasa sudah tahu itu menunjukkan kamu itu taunya seberapa. Kok merasa sudah tahu? Ya, orang yang makin belajar, makin menyadari banyak hal yang dia nggak tahu. Dan banyak hal yang dia masih harus belajar. Maka ilmu padi itu sebetulnya bagus sekali, ilmu padi itu ya. Padi itu makin tumbuh dan padinya makin banyak, maka padinya itu makin merunduk ke bawah ya. Merunduk ke bawah menunjukkan makin banyak ilmu, makin rendah hati. Nah, itu kan apa? Karena dia makin menggali kebenaran, dia makin sadar, waduh masih banyak hal yang saya belum tahu. Masih banyak hal yang saya ini ternyata merasa sudah tahu, ternyata banyak yang belum tahu. Ya sama seperti saya pernah memutarkan satu video ya waktu kuliah apologetika itu. Video kita ini pergi ke ruang angkasa memakai pesawat dengan kecepatan cahaya. Wah, bayangkan kecepatan cahaya, saudara ya. Itu luar biasa cepatnya, dan boleh dikatakan secepat kilat itu ya, luar biasa sekali itu kecepatan cahaya itu. Dan kita pergi ke luar angkasa dan kemudian sampai ke planet ini, planet itu, sampai meninggalkan galaksi kita ya, galaksi bumi sakti ini kita tinggalkan, lalu sampai pergi ke galaksi lain ya, sampai makin jauh, sampai beribu-ribu galaksi kita lewati. Lalu bumi ini sudah tidak kelihatan lagi sama sekali, sudah tidak ada, bekasnya pun tidak kelihatan karena sudah kita melihat berbilion-bilion galaksi,
mungkin triliun, biliun planet-planet yang sangat banyak dengan bintang-bintang dan sebagainya, sampai kita sudah merasa kecil sama sekali, saking kecilnya itu nggak kelihatan apa-apa. Nah, itulah sebetulnya saudara dan saya. Kita ini merasa kita ini besar ya, saya ini besar, saya ini gede. Yaitu di ruangmu kamu itu besar ya toh. Tapi kalau dibandingkan dengan gedung gelora apa ya, atau gedung sepak bola, pertandingan sepak bola dunia dan sebagainya, wah kita ini kan kecil sekali dibandingkan puluhan ribu penonton yang ada di pertandingan sepak bola itu. Kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Itu masih belum dibandingkan dengan sedunia, waduh tambah kecil. Belum dibandingkan dengan kalau kita dengan planet-planet lain, dengan galaksi kita ini, waduh tambah kecil lagi. Nah, itulah saudara dan saya. Makanya semboyannya adalah manusia itu memang selalu condong sombong, tapi manusia yang condong sombong ini diingatkan jangan lupa diri. Sadarlah bahwa kamu ini memang orang suka sombong. Tapi orang sombong ini sebetulnya harus belajar rendah hati, karena kamu ini tidak ada apa-apanya. Ya, jangan sombong karena kamu tidak ada apa-apanya. Oke. Tetapi dalam keadaan kita yang tidak ada apa-apanya ini kan berarti hopeless kan, tidak ada apa-apanya. Tetapi yang memberi kita pengharapan adalah karena Allah sudah mewahyukan dirinya kepada kita semua melalui firman-Nya yang disampaikan kepada para nabi dan rasul dan oleh Kristus sendiri yang datang ke dunia dan berfirman kepada umat-Nya. Itu Kristus sendiri yang datang dan berfirman kepada umat-Nya, dan semua yang diajarkan Kristus, yang diajarkan nabi, yang diajarkan rasul, yang berpusat pada Kristus itu semuanya sudah lengkap tertulis dalam Alkitab. Nah, itulah makanya kita percaya inilah yang menjadi pengharapan kepada Anda dan saya yang tidak mungkin bisa mengenal kebenaran. Sekarang dimungkinkan mengenal kebenaran karena ada wahyunya, ya, yaitu Alkitab. Wahyunya yang tertulis dan semuanya itu adalah ada di Alkitab. Oke, saya harap semua saudara mengaminkan kebenaran ini. Kalau saudara tidak mengaminkan ini, ya sudah, kita tidak punya presupposisi yang sama, kita tidak bisa diskusi lagi, kecuali mau bicaranya di dalam konteks ya kamu mau tidak percaya terserah, tapi kamu ikuti dulu bagaimana pelajaran-pelajaran ini, apakah Anda bisa menangkap dengan logika Anda. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mulai dengan pertanyaan. Jadi saya seringkali kalau dalam diskusi-diskusi tentang kebenaran yang kita mau pelajari bersama, saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan itu Anda mau tidak mau akan menjawab, ya. Dan jawaban itu pasti condongnya ke arah yang sama. Nah, ini juga menuntun atau membimbing kita kepada presupposisi yang nanti kesimpulannya itu sama. Ya, pertanyaan begini. Apakah mungkin terjadinya kejahatan itu adalah karena ada kesalahan atau keteledoran dalam Allah menyusun rencananya? Ya, saya ulangi ya, mungkin kalimatnya ini kurang lengkap. Apakah mungkin terjadinya kejahatan itu karena ada kesalahan atau keteledoran dalam Allah menyusun rencananya? Jawabannya apa? Ya, Anda yang menjawab kan. Apakah Allah mungkin teledor? Apakah Allah mungkin salah di dalam menyusun rencananya sehingga terjadi kejahatan? Kalau saudara bilang, iya mungkin Allah salah, mungkin Allah teledor, nah itu sudah berhenti, diskusi kita berhenti, logikanya sudah salah ya. Jadi kita harus percaya pada kebenaran logik
yang kita harus terima bersama bahwa Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin teledor. Itu harus saudara dan saya amini. Kalau sampai saudara bilang, ya bisa aja namanya Allah juga bisa salah. Ya, namanya Allah juga bisa teledor. Masa Allah itu benar terus sih? Ya enggak mungkin lah. Allah itu kan juga makhluk. Namanya makhluk juga bisa salah. Nah, ini ngawur, ini sudah teologinya ngawur, logikanya juga ngawur, presupposisinya ngawur, ya epistemologinya ya ngawur semua. Sudah nggak bisa ngomong kalau seperti itu. Itu mungkin otaknya yang harus di-adjust dulu supaya benar ya bahwa Allah itu nggak mungkin salah, Allah nggak mungkin teledor di dalam menyusun rencananya. Oke, berikut. Apakah mungkin Allah itu salah perhitungan? Nah, ini hampir mirip dengan tadi, salah perhitungan. Kalau tadi ada kesalahan, salahnya salah apa? Nah, ini salahnya adalah salah perhitungan atau salah memprediksi dalam merencanakan segala yang akan terjadi pada saat penciptaan akan dimulai. Jadi Allah itu waktu ngitung-ngitung, ya, waktu memprediksi di dalam merencanakan segala yang akan diciptakan ini, perhitungan Allah itu ternyata kurang tepat atau prediksinya salah. Nah, apa mungkin ada kesalahan di dalam perhitungan dan prediksi Allah? Ya, prediksi itu kan ya memperkirakan itu kan yang akan datang itu nanti kira-kiranya begini ya. Allah itu mikirnya begitu. Nanti kira-kira Adam dan Hawa ini akan berbahagia terus di Taman Eden itu, ya senang-senang terus Adam dan Hawa ini, dan bersukacita lah Adam dan Hawa di Taman Eden dengan buah-buah yang enak, ya suasananya damai, menyenangkan. Nah, seperti itulah prediksinya Allah, angan-angannya Allah. Tapi tiba-tiba terjadilah pelanggaran itu yang tidak diperhitungkan Allah. Nah, apakah seperti itu, saudara-saudara? Kalau seperti itu, mungkin saudara sendiri bisa menanggapi ya. Kalau Allah sampai salah hitung, salah prediksi, ya berarti Allah itu tidak sempurna sama sekali di dalam mencipta atau di dalam dia memulai suatu ciptaannya. Ya, perhitungannya salah. Ya, prediksinya salah. Ya, gimana Allah seperti itu? Berikut. Nah, apakah kejahatan itu bisa terjadi karena mungkin ada kuasa lain yang bisa merusak atau menyerongkan rencana Allah? Jadi Allah itu kan berkuasa kan, tapi ternyata di dalam kuasanya Allah ada kuasa lain yang bisa merusak dan menyerongkan rencana Allah. Nah, apakah mungkin seperti itu? Allah itu sudah punya rencana yang indah, yang bagus, Adam dan Hawa di Taman Eden yang enak. Tahu-tahu rencana Allah yang indah dan yang bagus itu dirusak sama kuasa lain. Nah, kalau sampai itu terjadi, apa yang sebenarnya yang menjadi masalah itu apa? Kalau betul-betul rencana Tuhan ini bisa dirusak dan bisa diserongkan oleh kuasa lain. Apa problemnya? Nah, saya percaya kalau saudara logikanya main di sini, saudara langsung bisa menyimpulkan yang tepat. Problemnya di sini, Pak. Kalau kuasa Tuhan ada kuasa lain yang bisa merusak rencana Tuhan atau menyerongkan rencana Tuhan. Problemnya di sini. Ya, oke. Ya, saya lanjut lagi. Nanti habis ini tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya itu menjawab pertanyaan saya, tanya jawabnya itu. Ya, Anda mesti menjawab ini pertanyaan-pertanyaan saya ini. Kalau tidak dijawab kan saya nggak tahu kira-kira pikiran Anda itu sampai di mana gitu kan. Berikut. Apakah mungkin ada hal-hal yang bisa terjadi ya di dalam terjadinya kejahatan itu? Apakah itu bisa terjadi? Ada hal yang bisa terjadi di luar kontrol atau kendali Allah, alias istilahnya yang sering kita dengar adalah out of control. Nah, kalau out of control
Ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi nih. Manusia itu bisa seperti itu. Kalau buat pabrik, ya tiba-tiba, mungkin apa itu namanya, katal uapnya itu kepanasan sampai sudah tidak terkendali, meledaklah itu ya, tabung air panasnya itu. Wah, sampai meledak sampai hancur pabriknya gara-gara ledakan itu. Itu namanya out of control. Nah, apakah Allah itu di dalam mendesain ya semua apa ini ciptaannya dia desain dengan baik-baik itu, lalu tiba-tiba terjadilah hal yang di luar kontrol atau kendali Allah. Nah, apakah itu mungkin? Ada hal yang bisa terjadi di luar kontrol atau kendali Allah. Nah, ini bisa posisinya harus benar dulu. Kalau saudara bilang mungkin aja, Pak, yang namanya Allah itu kan juga nggak maha sempurna. Waduh, repot ya. Berarti Anda ini sudah punya presupposisi Allah itu tidak sempurna, Allah itu banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, pikirannya bisa salah. Aduh, kasihan ya jadi Allah kayak gitu tuh. Tapi bagaimana ya? Nanti kita teruskan lagi ya. Ini pertanyaannya masih banyak ini pertanyaannya. Oke, lalu lanjut. Apakah Allah kita adalah Allah yang berencana atau 1/4, setengah, 3/4 berencana dan sisanya tidak berencana? Atau yang C, Allah itu tidak berencana sama sekali. Ya, jadi saya berikan pilihan ini A, B, C. A itu Allah itu punya rencana secara sempurna, perfect rencananya. Atau yang B ini adalah Allah itu ya sebagian, berencana sebagian. Sedangkan sisanya itu Allah tidak berencana apa-apa. Jadi separuh-separuh. Separuh berencana, separuh dibiarkan jalan sendiri. Atau yang ketiga itu Allah tidak punya rencana apa-apa. Jadi waktu Allah mencipta, terserahlah lu mau jadi apa, terserah. Gua nggak ngurus ya toh. Lu mau apapun terserah. Nah, ini Allah model apa yang saudara pahami? Mau yang A atau yang B atau yang C? Di dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah kita adalah Allah yang berencana dalam menciptakan segala sesuatu. Rencananya secara keseluruhan dan utuh. Atau hanya setengah-setengah berencana, atau 1/4 atau 3/4 berencana. Yang lain sisanya jalan sendiri, atau yang ketiga Allah tidak punya rencana apa-apa sama sekali dan dibiarkan. Nah, itu namanya saya kasih tahapan ini A, B, C. Yang A itu namanya no deisme, bukan deisme sama sekali. Yang B itu adalah sebagian deisme, ya sebagian no deisme, sebagian deisme. Atau yang ketiga adalah full deisme. Full deisme itu artinya segala sesuatu memang Allah tidak menentukan apa-apa, terserah mau jadi apa. Tuhan dianggap seperti, kalau ilustrasi yang paling sering diungkapkan untuk deisme adalah tukang jam. Jadi kalau jam itu sudah membuat jamnya, maka jamnya ditaruh lalu muter sendiri jamnya. Si pembuat jam itu tidak otak-otik lagi masalah jam itu. Jadi dibiarkan jalan sendiri. Ya kalau sekarang ya banyak ya orang buat komputer atau membuat handphone atau apa ya, setelah pabriknya membuat itu kan dibiarin semua sudah jalan sendiri. Mau komputernya mau gimana sudah di luar kendali daripada pabrik itu. Ya. Kecuali yang mungkin full kontrol itu adalah Windows-nya mungkin yang terkontrol terus ya, update dan sebagainya. Tapi ini hanya suatu analogi saja. Jadi apakah Allah model yang A atau yang B atau yang C? Nah, saudara merasa logika Anda itu yang mana yang benar? Ya, Allah memang berencana atas segala sesuatu, atau Allahnya sebagian-sebagian saja berencana, atau Allah tidak punya rencana apa-apa sama sekali. Oke. Nah, sekarang saya mulai masuk pada
mau mulai masuk pada apa yang Alkitab mau ajarkan. Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang Alkitab ajarkan, saya mau buka diskusi aja dengan apa yang sudah saya jelaskan. Mohon sabar, jangan cepat-cepat tanya yang akan datang, tapi yang ini dulu. Jadi saya mulai dengan tadi presupposisi, dengan logika, dan dengan epistemologi. Nah, silakan Anda menanggapi. Ini saya yang sudah mengajar apologetika bagi peserta-peserta apologetika, ya ini langsung praktek. Ini praktek apologetika di dalam kita mau menjelaskan tentang asal-usul kejahatan. Ya, ini saya sudah melatih berpikir secara presupposisi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dulu, ya, dan memang belum sampai kesimpulan yang jelas, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya sudah jelas, ya. Lalu epistemologinya adalah, ya ini dasarnya dapat dipertanggungjawabkan enggak ini? Kebenaran-kebenaran seperti ini dapat enggak dipertanggungjawabkan, dan sumbernya bagaimana? Ya, kalau sumbernya cuma kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri, ya itu tanda tanya, ya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau misalnya ada yang masih ganjel atau ada yang mau tanya atau ada yang mau menanggapi, saya persilahkan. Silakan Pak Elia, only by grace. Iya Pak Andi. Ya, pertanyaannya Pak tadi ada berapa tuh? Banyak ya? 5 ya? Wah, saya ini nggak ngitung ini. Pertanyaannya berapa ini? Saya mau jawab Pak, boleh? Boleh. Mungkin setelah topik satanologi, Pak harus ngangkat topik kedaulatan Allah kan? Oh iya, itu presupposisinya. Nah, saya mau jawab mungkin 5 atau 6 pertanyaan Pak itu ya. Dengan ya, ini total tadi itu gambar saya ini ada 7 ini kan. Oh, 7. Nah, saya mau jawab ke 7 aja dengan sebuah pertanyaan. Wah, jadi Anda menjawab dengan pertanyaan juga ya? Karena jawaban Pak Andi atas pertanyaan saya merupakan jawaban saya atas semua pertanyaan Pak Andi. Ya, silakan. Pak Andi, apakah Allah sudah tahu kalau hari ini Pak Andi akan mengangkat topik satanologi? Kalau iya, jawab iya. Dan itulah jawaban saya atas semua, Pak. Thank you. Sebelum saya menjawab, Allah juga sudah menetapkan kalau Anda sudah tahu jawaban saya. Bagi yang sudah sefrekuensi, kita senyum-senyum. Bagi yang nggak sefrekuensi, ya silakanlah mentun frekuensi itu supaya bisa nyambung banyolan 2 orang ini. Thank you, Pak Andi. Iya. Thank you. Ya, puji Tuhan ya. Kita ini bukan bermain-main loh di sini, ini bukan, kita berpikir serius. Cuma ya dengan santai itu tadi ya, jangan dengan tegang, dengan mungkin hati jengkel, marah ya, jangan ya. Kita kan santai-santai aja ya. Kalau ada yang panas mungkin ya nanti kita dinginkan gitu kan. Gitu. Boleh saya Pak Andi? Ya, silakan, siapa ini? Hendarto Pak. Oh ya, Pak Hendarto. Presupposisinya di Roma 11 ayat 33 sampai 36 Pak Andi. Oh ya, silakan dibacakan. Allah berdaulat. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Apa yang Pak Hendarto mau ungkapkan? Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah menetapkan segala sesuatu dalam perkara kecil maupun besar, maupun baik dan jahat. Tidak ada kejadian atau sesuatu yang bisa terjadi di luar kehendak atau rencana Allah. Nah, mantap. Ya, Pak Hendarto ini sudah belajar history
Berapa semester, Pak? 5, 5 Pak. semester. Wah, mantap. Ya, sudah enggak kalah itu sama Pak Elia itu. Oh, masih saya berguru, Pak, sama Pak Elia, Pak. Terutama berguru sama Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Saya pun juga masih berguru terus kok. Kita tidak pernah berhenti berguru ya. Kita terus belajar. Oke, siapa lagi yang mau kasih pernyataan tadi? Pak Hendarto sudah menegaskan semuanya dalam kedaulatan Allah dari perkara kecil sampai perkara besar. Ya, dan kedaulatan Allah itu yang menguasai segala-galanya. Kalau dari Roma 11 ayat 33 sampai 36 ini menunjukkan betapa pikiran Allah itu memang luar biasa ya. Siapa yang bisa menjadi penasihatnya Allah? Tidak ada yang bisa jadi penasihatnya Allah. Meskipun kelihatannya di Alkitab itu ada orang-orang yang menjadi seolah-olah menasehati Allah. Seperti Abraham nawar-nawar tentang Sodom dan Gomora, ya kan? Atau seperti Musa yang menasehati Allah. Waktu Allah lagi emosi mau menghancurkan Israel, Musa yang mendinginkan emosinya Allah. Tuhan, jangan begitu Tuhan. Kalau Tuhan membinasakan Israel, nanti Tuhan yang malu sendiri loh. Ya, masa Tuhan pilih-pilih sendiri, Tuhan yang menghancurkan sendiri, nanti Tuhan itu dipermalukan sama orang-orang kafir itu. Jangan Tuhan, jangan dibinasakan Israel itu. Lalu Tuhannya baru sadar ya, oh iya ya, untung kamu nasihati saya. Kalau enggak, Israel itu sudah gue hancurin itu. Jadi Musa ini hebat loh, Musa ini jadi penasihatnya Allah. Ya, kalau sampai Musa enggak dinasihat, sampai Allah enggak dinasihati Musa, waduh, hancur sudah Israel itu. Jadi dalam hal ini peranan Musa itu menyelamatkan Israel itu wah, luar biasa sekali jasanya Musa. Nah, apakah seperti itu ya toh? Sehingga Tuhan itu perlu penasehat. Selamat malam Pak Andi. Saya Pak. Pak, selamat malam Pak Andi. Oh Pak Theodor, maaf. Ya ini nanti Pak Aryo tunggu giliran Pak ya. Pak Theodor dulu deh. Iya Pak Andi, malam Pak, saya ada beberapa buah pikiran saya pribadi Pak. Mohon dikoreksi ini Pak. Iya Pak. Baik, silakan. Iya Pak, mohon dikoreksi barangkali saya salah Pak. Ya, silakan. Ya, menurut pendapat saya, Allah itu tidak pernah memainkan drama Pak terhadap sifat kemahatauan dan kemahakuasaannya. Tidak memainkan drama. Arti drama itu apa menurut Seperti Pak? gini Pak, Allah itu walaupun dia tahu manusia akan jatuh, nanti karena dia maha kuasa dia akan menebus manusia juga. Ya. Ya, tapi sebenarnya Allah itu bebas dari masalah pembiaran. Apalagi sudah berpikir autopilot. Ya. Jadi maksudnya gimana maksudnya? Jadi pada waktu penebusan Allah seperti kembali lagi pada rencananya. Tadi Bapak membahas deisme juga Pak. Sepertinya bukan seperti itu mikirnya Pak. Jadi Allah kembali ke rencananya. Iya, sebelumnya Allah seperti autopilot membiarkan, karena Allah sudah maha kuasa, dia kan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Dan dalam kemahakuasaan Allah akan menebus manusia gitu kan. Tapi yang saya pikirkan adalah Allah itu membatasi diri Pak. Membatasi dirinya sendiri. Ya, karena walaupun Yesus 2 hari dikubur, setan sepertinya ada kemenangan. Tapi ternyata Yesus bangkit pada hari ketiga. Ya itu yang saya pikirkan, mohon koreksi Pak, makasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Theodor Nehemia. Ya, jadi memang ada pendapat bahwa Allah itu membiarkan dulu, ya boleh dikatakan rencananya yang tadinya indah itu di tanda petik dirusak, Allah biarkan, tapi nanti suatu saat Allah akan mengembalikan pada rencananya yang semula. Ya, mengembalikan kepada rencana semula. Ini memang pendapat yang boleh dikatakan cukup banyak ya yang menjelaskan seperti ini. Tapi ya saya tidak berpendapat seperti ini Pak Theodor. Jadi nanti saya akan jelaskan pendapat saya dan bagaimana menanggapi pendapatnya Pak Theodor. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan itu. Mohon sabar untuk
membahas ini presupposisi dulu ya, presupposisi. Karena Pak Theodor tadi kalau tidak salah mengatakan Allah tidak membuat drama. Ya, nah ini juga akan saya jelaskan mengenai seolah-olah kok Allah ini bikin skenario ya, atau Allah ini seperti jadi dalang dari cerita wayang. Allah ini dalangnya. Jadi kita ini cuma wayang-wayangnya yang dimainkan oleh Tuhan. Jadi membuat drama seperti itu. Oke, tapi saya belum jawab dulu. Jadi kita tampung dulu ya. Ini bagus ini istilah drama ya, atau banyak yang bilang wayang ya, atau sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, itu yang seringkali tuduhan-tuduhan kepada ini pembahasan-pembahasan seperti ini. Oke, silakan Pak Aryo. Tadi mau bicara Pak Aryo. Mic-nya Pak, mic. Ya, jadi mau bahas statement saja bahwa ketidaksempurnaan tanda kutip ketidaksempurnaan strip kejahatan dan gangguan-gangguan setan dan sebagainya tanda kutip itu adalah bagian dari skenario Allah yang sempurna itu, yang sudah sebelum dunia dijadikan Allah sudah merencanakannya, ya statementnya gitu Pak. Dan sesuatu yang kelihatannya tidak sempurna dan sebagainya ini kelihatan oleh manusia yang bodoh ini itu adalah sebetulnya justru bagian daripada skenario Allah yang sempurna itu demi kemuliaan Allah. Yes. Statement saya singkat seperti itu Pak. Itu acaranya Bapak Solih. Kelihatannya buat kita yang tidak sempurna, itu harus dilihat holistik secara keseluruhan, komprehensif secara keseluruhan, yang kita tidak mungkin bisa mikir. Dah, itu bagian semua daripada rencananya yang sempurna. Demi apa? Kemuliaannya dia, tujuannya. Yes. Mantap. Pandi, boleh saya sedikit masuk? Pernyataan Pak Aryo ini harus disimak juga oleh Pak Elia ini, ya toh? Oke, Pak Aryo. Tolong mic-nya di-mute, Pak Aryo. Mic-nya. Ya, silakan Pak Elia. Ini diskusi maunya kan 15 sesi. Acara ini kan gitu ya. Ini lebih mungkin. Enggak, Pak, ini langsung berubah. Topiknya bukan setan lagi, tapi kedaulatan Allah. Seperti pembukaan saya. Gitu aja. Memang awalnya harus itu dulu. Gitu ya, Pak ya. Kalau itu kan presupposisi toh. Kalau presupposisinya udah salah ya nanti bingung semua. Oke, saya mau kembali kepada setan, Pak. Pak, gini, di daerah saya kalau orang bicara tentang ilmu setan gitu ya, yang pamungkas di daerah masing-masing kan daerahnya ada. Pak Elia itu banyak setannya itu katanya. Katanya. Nah, ini gini, Pak. Dulu orang itu kalau ngomong tentang leak di Bali, tentang ada dukun santet di Jawa itu, orang sembarang ngomong itu malam ini sakit, Pak. Berarti setannya ditantang bekerja. Saya khawatir presupposisi ini habis ini kita yang ngomong tentang setan kita pasti sakit semua, Pak. Mungkin Pak. Ya udah gitu aja, Pak. Ya. Saya tanggapi sedikit omongannya Pak Elia itu. Ya itu banyak orang yang nakut-nakuti. Hati-hati lo ya, jangan ngomong setan-setan nanti dihabisin sama setan itu. Ya toh. Nanti mati lo. Bisa mati lo atau bisa celaka itu. Ya. Lalu saya jawabnya begini biasanya. Kita ndak ngomong setan pun juga mati. Ya toh. Jadi kita ngomong setan juga mati, nggak ngomong setan pun juga mati. Kita ngomong tentang setan juga sakit, tidak ngomong setan pun juga sakit. Nah itu, jadi sudah, nggak usah terlalu didramatisir bicara soal setan. Nanti saya akan tegaskan kembali ya, kita ini bicara soal setan ini, apa setannya nggak ngamuk, dirasani terus. Ya,
Apa setannya ini nanti nggak balas dendam sama kita. Ya mestinya saya ini ya sudah hampir 25 session saya 25 kota saya bawakan tentang satanologi. Setan paling nggak senang sama saya mesti. Wes Pak Andi Halim ini dicekek aja, malam ini mati selesai ya toh. Maka habislah bicara soal setan, jangan macam-macam lagi Pak Andi Halim ini. Ya enggak apa-apa, saya mati pun juga enggak masalah karena nanti ada orang lain yang menggantikan saya untuk bicara lagi soal setan. Dan Allah selalu memimpin umatnya untuk mengerti Alkitab lebih dalam. Tidak pernah berhenti, sejarah kerajaan Allah itu tidak pernah berhenti. Ya loh, setan mau bunuh siapa saja, kalau itu diizinkan Tuhan, ya enggak apa-apa. Saya kalau sudah waktunya mati, saya masuk surga kok. Puji Tuhan malahan. Itu. Sama seperti orang yang dibunuh di dekat Poso itu, memang mengenaskan sekali ya. Aduh, saya kalau lihat lehernya dipotong itu, aduh gimana gitu rasanya. Kok lebih diperlakukan lebih rendah dari binatang. Ya, itu motong leher manusia itu kayak lebih jelek dari motong ayam ya. Nah, itu tapi saya tetap terhibur ya, karena orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan janjikan kamu diterima Bapa di surga dalam keindahan pesta rohani di surga. Itu mengalahkan segala-galanya. Oke. Adi, boleh nimbrung ya? Silakan Bapak Liman. Enggak, tadi Pak Andi kan bilang semua kembali ke Alkitab, berposisi logika. Yang saya sering jumpai Pak, semua bicara Alkitab Pak, tapi tafsirannya ini kadang-kadang berbeda Pak. Yes. Itu kemarin saya lihat orang reform sendiri. Kemarin saya baru lihat tuh. Saya heran-heran di orang reform tapi tafsirannya beda dengan Pak Andi yang ini. Itu bagaimana Pak? Orang reform ya apa atau modelnya apa, tafsirannya kok sampai begitu Pak. Yang dari persoalannya tafsirannya itu apa gitu Pak. Yes. Ini Pak Liman ini kan sudah boleh dikatakan seniornya reform ini. Oh, enggak Pak, masih belajar Pak. Sudah bisa menilai ya toh, ini pembicara yang benar sama tidak benar itu gimana gitu. Ya, memang betul tafsiran itu karena dimulai juga dengan presupposisi. Ya toh. Karena saya tahu itu pembicara yang disebutkan Pak Liman itu presupposisinya apa? Bagi dia Allah itu tidak menentukan segala-galanya. Nah, itu presupposisi dia. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia kebebasan untuk mau memilih jalan hidupnya dia. Jadi mau A, mau B, mau C, terserah manusianya. Ya, nanti kalau sudah rusak, sudah kacau, baru Tuhan tuh mendandani yang rusak dan kacau itu. Jadi Tuhan itu tidak menentukan apa-apa, atau yaitu tadi yang saya bilang 1/4 bagian yang ditentukan atau 3/4 tidak ditentukan. Ya separuh-separuh lah deismenya. Begitu. Jadi memang dengan presupposisi seperti itu dia akan menafsirkan yang berbeda. Ya, makanya sampai pembicara itu sampai bahkan bisa menilai John Calvin itu sudah salah total. Iya. Waduh, menyalahkan John Calvin sebagai salah total itu mengerikan bagi saya. John Calvin itu, waduh, dalam pemikirannya begitu dalam, luar biasa. Disalah totalkan itu gimana? Saya sampai bingung ya. Jadi, ya inilah namanya presupposisi Pak Liman. Kalau sudah tidak mau pegang kebenaran itu secara mutlak ya memang akhirnya ya jadi setengah-setengah itu. Reformnya pun reform tanda tanya. Tapi dia mengaku reform Injili Pak. Ya. Saya bilang terakhir saya reform Injili. Ya, Pak, itu Pak. Ya, oke, terima kasih masukannya. Saya senang ini kalau ada lihat teman-teman yang kritis-kritis ini. Oke, siapa lagi tadi? Ada yang mau? Ada lagi. Ya, silakan Pak Aryo. Itu gangguan-gangguan iblis. Itu yang saya karena hidup di dua dunia, dunia karismatik itu biasa mainan itu.
Terus kedua di GRI atau GKI, aneh, gangguan iblis itu justru banyak mengacau hidup orang Kristen yang selalu bicarakan musir setan dan sebagainya, itu justru sangat terus tidak ada habisnya. Sebaliknya ada golongan yang tidak membicarakan dia, GRII atau maksudnya membicarakan dalam hal lain, bukan soal kesaktiannya, bukan. Ini kan ilmunya, satanologi ilmunya. Kalau itu fenomenanya, yang maksudnya banyak dibicarakan fenomenanya, justru aneh. Yang banyak membicarakan fenomena itu dan merasa bisa mengalahkan iblis dan musir dan sebagainya, selalu tidak ada habisnya diberondong sama iblis, diganggu terus. Ganggu terus ya. Sebaliknya golongan tidak pernah membicarakan fenomenanya, gereja itu tidak pernah, hampir saya tidak pernah GKI itu mengalami hal seperti itu, nggak ada, nggak pernah. Malah kita ini berpendapat setan yang sesungguhnya yang tukang ganggu itu, yang katanya fenomena ganggu itu justru setan yang paling kelas kambing. Tapi kalau setan yang sungguh-sungguh canggih, yang tingkat jenderal, wah ada di otak manusia yang pinter itu. Wah, nggak kentoro belas kejahatannya, nggak kentoro belas itu. Kalau menurut kami begitu. Tapi yang meden-meden ini, wah kelas kambing tenan itu, misalnya Pak, nggak ganggu apa-apa, boleh bilang kesejahteraan kita tidak terganggu, Pak. Ya itu saja, Pak. Berpengalaman kami di karismatik dulu, kita tukang musir setan, Pak. Wah. katanya, Pak. Menurut pendapat saya, katanya itu. Saya masih tidak percaya sih, walaupun saya berkecimpung di situ. Saya tidak percaya tentang pengusiran dan sebagainya itu persisnya gimana, nggak jelas semua itu. Nggak jelas sama sekali, Pak. Iya. Oke. Jadi itu memang istilahnya di tempat di mana itu menjadi sasaran empuk, nah itu yang digoda terus-terusan, karena itu namanya sasaran empuk, yang dimana orang itu makin percaya pada jebakan-jebakan iblis, ya makin digoda dalam jebakan-jebakan itu. Ya, ini kayak jebakan Batman atau jebakan apa lagi itu namanya, ya pokoknya jebakan itu kalau diminati, itu akan makin disenangi sama yang membuat jebakan, betul nggak? Kalau kita misalnya membuat jebakan untuk tikus, ya toh, wah ternyata tikusnya rebutan masuk jebakan itu, wah kita ya tentunya senang sekali bikin jebakan itu, tambah laris tikusnya masuk ke situ ya. Tapi kalau jebakannya nggak laku, ya akhirnya kita sendiri yang buat jebakan itu juga males juga buat jebakannya itu, karena tikusnya udah lebih pinter dari kita yang buat jebakan itu, jadi nggak laku jebakannya. Nah kayak gitu, akhirnya males, iblisnya juga males karena jebakannya nggak laku. Tapi kalau jebakannya laku, ya iblisnya tambah seneng. Nah itu sedikit ilmu yang ya betul itu yang diamati oleh Pak Aryo itu. Saya juga mengamati itu ya. Saya waktu dulu, kenapa di gereja si A bolak-balik kerasukan setan ya toh, di gereja si A itu. Tapi di gereja si B, ya saya tidak perlu nyebut ya, nanti tidak enak kalau saya sebut. Gereja si B itu tidak pernah ada orang kerasukan, sampai ratusan tahun pun tidak pernah ada orang kerasukan. Tapi kalau yang di gereja A itu tiap kebaktian mesti kerasukan. Waduh, jadi ono langganan, yang gereja A itu langganan kerasukan, gereja B nggak pernah ada orang kerasukan. Tapi ya ini yang saya mau ungkapkan, tidak berarti gereja yang tidak ada kerasukan itu tidak digoda setan. Itu tetap digoda setan, tapi kelasnya lebih kelas tinggi, yang itu Pak Aryo tadi bilang itu kelas lebih canggih ya, tidak pakai gaya ecek-ecek atau gaya model yang rendahan, tapi tingkat tinggi. Nah itu nanti kita bahas juga ya di sesi-sesi berikutnya. Oke. Pak Adi, saya masih boleh satu lagi Pak.
Baik, Pak Theodor, silakan. Iya Pak, tiba-tiba saya teringat ini Pak, khotbahnya Bapak Pendeta Romeo Maso di NRIC 2007 Pak. Ya, bagaimana Beliau Pak? membahas mengenai malaikat, cikal bakal malaikat yang lebih tinggi tingkatannya dari manusia. Nah, kalau Malaikat pemikiran yang lebih tinggi dari manusia. iya, jadi malaikat itu makhluk rohani yang lebih tinggi sedikit dari manusia Pak. Oh ya, betul. Iya, jadi kalau emang Lucifer itu adalah malaikat, dia lebih tinggi. Terus saya mikir gini Pak, yang menciptakan malaikat itu kan balik lagi Allah Pak. Iya, saya kesulitan di situ Pak. Nanti bagaimana menjelaskan ke orang banyak gitu Pak. Maksudnya bagaimana? Menjelaskan bagaimana? Berarti yang balik-balik tadi yang Bapak ngomong yang dalangnya adalah ya berarti yang menciptakan malaikat itu. Bagaimana dosa itu bisa muncul di malaikat itu Pak maksudnya Pak? Iya. Oke. Makasih, Nanti Pak. ini kita bahas Pak. Nanti kita bahas ini. Jadi tadi belum sekarang ya, belum sekarang. Jadi kita masih pada presupposisi dulu bahwa Allah itu tidak mungkin bisa kebobolan tadi ya. Jadi sekarang saya mau simpulkan dulu apa yang sudah saya bicarakan tadi ya. Bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tentunya sempurna. Allah yang sempurna itu tentunya tidak ada kesalahan di dalam diri Allah. Termasuk di dalam Dia mencipta juga tidak ada kesalahan. Ya, kesalahan yang bagaimana? Misalnya kesalahan produk. Oh, ini gagal produk misalnya begitu. Nah, itu tidak mungkin ada gagal produk kan dalam diri Allah. Masa Allah membuat sesuatu yang gagal produk? Itu seperti misalnya saya pernah tahu mobil Honda itu ada satu kesalahan di dalam masalah remnya ya, masalah remnya. Nah, itu gagal produk dalam Honda tertentu itu. Lalu akhirnya bagaimana? Oh ya, semua Honda itu ditarik untuk ke bengkelnya supaya dirubah sistem remnya yang keliru itu. Nah, itu namanya gagal untuk mendesain sistem remnya. Nah, apakah Allah itu ada kegagalan dalam mendesain malaikat atau mendesain manusia sehingga terjadi error di dalam diri manusia itu? Karena kesalahan desain dari Allah. Nah, tentunya tidak kan? Kita tidak percaya bahwa Allah itu ada kesalahan. Tidak mungkin lah Allah berbuat salah, itu tidak mungkin karena kita percaya Allah itu perfect. Ya, Allah itu sempurna. Dan Allah tidak pernah teledor. Ya, Allah tidak pernah salah prediksi, salah perhitungan. Ya, itu yang harus kita amini semua itu. Masa Allah bisa salah sih dalam prediksi, di dalam memperhitungkan semua yang akan terjadi. Ya, semua Allah kan sudah tahu. Apakah ada yang Allah nggak tahu? Ya, apakah ada Allah yang salam berharap begitu? Ya. Nah, atau tadi saya bilang, apakah ada kuasa lain yang bisa merusak atau menyerongkan rencana Allah? Lalu mungkin tadi ada pendapat yang ya memang Allah biarkan rencananya dirusak. Nah, itu menurut saya agak satu kontradiksi ya. Itu logikanya agak satu kontradiksi karena bagaimana Allah yang ingin rencananya itu begitu indah, tapi lalu membiarkan rencananya dirusak oleh kuasa lain. Berarti ada something yang kontradiksi di dalam keinginan Allah untuk rencananya terjadi, tapi membiarkan rencananya dirusak. Itu suatu yang kontradiktif, ya, atau bertentangan. Itu yang secara logika tadi saya bilang, logika kita ini harus logika yang betul-betul kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Ya, bahwa Allah tidak mungkin berkontradiksi di dalam dirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada saling pertentangan di dalam diri Allah. Itu tidak mungkin. Ya, tetapi nanti memang ada keberatan-keberatan tentang bagaimana kok bisa terjadinya dosa dan sebagainya. Itu juga kontradiksi juga dengan kekudusan Allah. Nah, itu nanti kita bahas. Ini kita masih belum sampai di situ.
Oke, apakah ada hal-hal yang bisa terjadi di luar kontrol Allah atau out of control? Ya, out of control itu berarti itu sudah menyangkali juga keberadaan Allah yang maha berdaulat dan mengontrol segala sesuatu, lalu sampai terjadi out of control, itu juga kontradiksi. Bagaimana Allah yang berdaulat dalam segala sesuatu, tapi dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia kontrol. Sehingga out of control atau terjadinya di luar rencana Allah atau di luar kuasa Allah, di luar kedaulatannya. Nah, ini kembali lagi berkontras. Dan apakah Allah juga deisme? Deisme itu seperti tadi membiarkan ciptaannya, terserahlah lu mau jadi apa, lu mau pilih apa, gua nggak ikut-ikut lagi ya. Nanti kalau sudah rusak baru gua perbaiki. Apakah Allah setengah deisme seperti itu? Nah, ini semua adalah pembahasan kita di awal pertemuan ini. Dan saya percaya saudara kalau kritis berpikir, saudara mulai merenungkan kebenaran ini dan mulai mencari apa yang Alkitab mau nyatakan kepada kita semua. Ya, terima kasih buat semua masukan teman-teman. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah sharing, yang sudah kasih masukan pada kita, seperti Pak Theodor, Pak Aryo, Pak Hendarto, Pak Elia, ya, dan Pak Liman, ya, semua yang sudah ikut berperan memberikan pemikiran-pemikiran untuk kita belajar lebih dalam lagi. Sampai di sini dulu, dan kita lanjutkan pada hari Kamis yang akan datang. Jamnya juga sama, jam 7:30 sampai jam 9 malam. Dan puji Tuhan untuk semua yang sudah kita bahas bersama ini. Kalau saudara mau lihat di YouTube-nya, silakan, karena YouTube tetap bisa dilihat. Saudara bisa kasih juga ke teman-teman lain yang tidak ikut acara kita secara live pada waktu ini. Saudara bisa bagikan link YouTube-nya kepada teman-teman Anda yang lain, ya. Untuk ke YouTube yang belum tahu alamat YouTube, bisa search di YouTube untuk Stris Ngagel, ya, STRIS spasi Ngagel. Nah, itu nanti cari obrolan santai dengan tema satanologi ini. Oke. Kalau ada saudara-saudara yang punya nomor handphone dan belum terkirim akan ini undangan-undangan acara kita, silakan saudara menuliskan di chat kita ini untuk nomor HP Anda. Nanti tiap kali ada acara kita kirimin berita acara-acara obrolan santai ini bersama. Oke, terima kasih untuk keikutsertaan rekan-rekan semua. Ya, ada Sun Meriam Lestari, ini kalau tidak salah juga dari Bali. Ya, kemudian ada Melisa, ya, ada Yakob S, ada Henny Listiowati, ada Priscilla Kusnadi, ada Emil, Pak Emil Median dari Irian, ya, Pak Arthur, ada Samuel David, Angela dari Jakarta, dan siapa lagi, ya, Pak Elia juga sudah, Ruby, dan Pak Surya Dinata, ini juga rekan saya yang sudah senior. Oke, mari kita tutup dalam doa, saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua. Saya minta yang menutup doa adalah Pak Theodor deh, tolong ya. Pak Theodor bisa tutup dalam doa. Pak Andi, maaf Pak, saya masih terlalu muda atau tidak diberikan kesempatan kepada yang lebih senior Pak? Oh, enggak apa-apa Pak Theodor, jangan takut. Saya baru 35 tahun di sini Pak, maaf saya merasa muda sekali di sini. Ini atas otoritas saya. Nah, mungkin saya juga masih baru belajar berdoa, maaf kalau saya ada salah-salah. Enggak apa-apa Pak, berdoa itu biasa aja Pak. Datang kepada Tuhan. Ya. Ya. Ya, mari kita berdoa ya. Ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau adalah satu-satunya yang maha sempurna. Ya. Engkau tidak bisa diperbandingkan dengan ilah yang lain. Ya. Engkau terlalu sempurna bahkan melampaui akal pikiran kami. Kami mohon Tuhan dengan pertolongan dari Roh Kudus, kami boleh mengerti kehendak Tuhan
Ya. Tuhan tolong presaposisi kami, Tuhan tolong epistemologi kami, Tuhan tolong logika kami, untuk mendorong kami masuk kepada seluruh kebenaran Tuhan. Ya. Sehingga kami boleh memiliki satu standar pengajaran yang hakiki di dalam kehidupan gereja kami. Ya. Biar kami boleh mempergunakan anugerah oleh kasih karunia, oleh rahmat Tuhan, kami juga boleh saling melayani satu dengan yang lain. Ya. Tuhan berkati jam di depan, berikan kami cukup kesehatan, berkati juga Bapak Pendeta Andi Halim dalam pelayanan setiap kami Tuhan. Kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Theodor. Iya. Ya, terima kasih Sampai buat jumpa semua lagi hari rekan-rekan. Kamis. Terima kasih. Hari Pak Kamis Andi. Terima kasih, Pak jam Andi. setengah Sampai 8 jumpa, kita jumpa Kamis. kembali. Ya. You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind.